kita akan membahas tentang proses daur air. Sebelumnya, daur air adalah salah satu daur biokimia yang terjadi di bumi ini. Daur air adalah daur pergerakan air melalui 3 fase. Ada gas, ada cair, dan padat di dalam 4 lapisan bumi, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Kemudian, kita akan membahas tentang tahapan daur air. Tahapan daur ini melalui 7 proses. Ada evaporasi, transpirasi, sublimasi, kondensasi, pengendapan, limpasan, dan terakhir infiltrasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang ada di permukaan bumi ini karena panas dari matahari. Air dalam bentuk cair dari beragam sumber air seperti laut, danau, sungai, dan sebagainya berubah menjadi uap dan naik ke atas lapisan atmosfer. Jadi semakin besar energi panas dari matahari yang sampai ke bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. Yang kedua, ada transpirasi. Selain dari sumber air langsung, penguapan dalam daur air di permukaan bumi juga dapat terjadi pada jaringan tumbuhan. Penguapan semacam ini disebut dengan istilah transpirasi. Akar tanaman menyerap air dan mendorongnya ke daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Air hasil fotosintesis ini kemudian dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata sebagai uap air. Kemudian yang ketiga ada sublimasi. Terlepas dari penguapan, sublimasi juga terkontribusi dalam pembentukan air uap di udara. Sublimasi adalah proses di mana es berubah menjadi uap air tanpa terlebih dulu menjadi fase cair. Sumber utama dari proses sublimasi adalah lapisan es dari kutub utara, kutub selatan, dan es di pegunungan. Dalam daur air, sublimasi merupakan proses yang lebih lambat dari penguapan. Kemudian, yang keempat ada kondensasi. Ketika air menguap menjadi uap air, ia akan naik ke lapisan atas atmosfer. Di ketinggian tertentu, uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu yang rendah. Proses ini disebut kondensasi. Partikel-partikel es tadi akan saling mendekati satu sama lain, bersatu, kemudian membentuk awan dan kabut di langit. Proses yang kelima ada pengendapan atau presipitasi. Awan atau uap air yang terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin panas atau perubahan suhu. Jika suhu sangat rendah atau di bawah 0 derajat, tetesan air sebagai salju atau hujan es. Melalui salah satu proses dalam daur air ini, air kemudian masuk kembali ke lapisan litosfer. Langkah ke-6 adalah limpasan. Limpasan adalah proses di mana air mengalir dari atas permukaan bumi. Perpindahan dan pergerakan menuju ke tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran air seperti sungai dan got sehingga mudah masuk ke danau, laut, dan samudera. Pada tahapan daur ini, air masuk kembali ke lapisan hidrosfer. Dan langkah yang terakhir ada infiltrasi. Setelah hujan, tidak semua air ikut melalui tahapan limpasan. Beberapa di antara mereka bergerak jauh ke dalam tanah. Air ini disebut infiltrasi. Air merembes ke bawah dan menjadi air tanah. Jadi, tadi itu 7 tahapan dari daur air. Dia akan selalu berputar seperti itu terus, berputar. Jadi air di muka bumi ini tidak akan pernah habis. Jadi sekian penjelasan dari aku.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.